Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Prodi Teknik Komputer yang sedang mengambil mata kuliah pengantar rekayasa dan desain oleh Bapak Insinyur Elizar STMSC MPhil IPM. Kami akan mempresentasikan tentang proyek low fidelity prototype kami, yaitu tempat sampah pintar. Perkenalkan, nama saya Arifal Mola dengan NPM 25041110110002. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah ini. Yang pertama, kita seringkali merasa ketika kita menyentuh tempat sampah, dia itu tidak higienis dan juga menjadi sumber kuman. Yang kedua, pengguna seringkali merasa repot untuk harus membuka tempat sampah, apalagi ketika kita sedang memegang banyak barang. Perkenalkan, nama saya Rizfa Kesarina dengan NPM 25041110110001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ide proyek ataupun solusi yang dapat kelompok kami berikan dan juga tujuan dari LFP ini. Yang pertama itu mengenai ide proyek. Idenya yaitu dengan merancang sebuah sistem elektronik sederhana di mana tutup tempat sampah dapat terbuka secara otomatis ketika mendeteksi kaki si pengguna. Adapun tujuan dari LFP ini adalah untuk memvisualisasikan ide dan menguji alur interaksi pengguna sebelum membuat rangkaian elektronik yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Yasmin dengan NPM 250411100008. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja tong sampah meter. Di sini kami menggunakan sensor inframerah. Sensor inframerah akan mendeteksi adanya pergerakan diam selama beberapa detik di depan tong sampah. Lalu akan mengirim perintah kepada mikrokontroller akan menerima perintah tersebut, lalu akan mendeteksi jarak sekiranya kurang dari 20 cm atau lebih sedikit. Lalu mikrokontroller akan mengirim sinyal kepada motor atau servo. Servo yang menerima perintah dari mikrokontroller akan membuka tutup tong sampah selama 20 detik. Lalu sekiranya mikrokontroller merasakan tidak adanya pergerakan dari kaki, akan menyuruh servo untuk menutup tong sampah kembali. Seringkali tempat sampah itu kotor dan banyak kuman, Pak. Jadi ketika kita menyentuh itu bisa terkontaminasi oleh kuman-kuman itu. Jadi kelompok kami membuat produk tempat sampah pintar di mana tempat sampah ini akan mendeteksi kaki dari si orang yang membuang sampah itu untuk membuka tempat sampahnya secara otomatis. Jadi kan kamu menggunakan sensor inframerah. Jadi sensor inframerah ini akan mendeteksi pergerakan kaki dan mengirim sinyal kepada mikrokontroller. Mikrokontroller yang menerima sinyal dari inframerah akan mendeteksi pergerakan kaki kurang dari 20 cm dan akan mengirim perintah kepada servo atau motor agar membuka tutup sampah selama 20 detik. Jadi pada saat itu kita bisa langsung membuang sampahnya itu langsung banyak, jadi nggak harus buka tempat itu. Jadi kita akan mengurangi bersentuhan langsung dengan tutup tong sampah. Sudah dipakai motor dan servo akan menutup yang tidak akan menerima pergerakan yang lagi akan menutup tong sampah secara otomatis. Harus kita menggunakan ini. Kami akan menggunakan ini di rumah sakit atau rumah sakit, karena rumah sakit kan menggunakan operasi tadi kan harus steril, dia nggak boleh langsung kena sentuhan penyakit yang tertular dengan sentuhan itu akan mengurangi penularan dengan sentuhan. Kalau misalnya restoran juga, kalau misalnya di sini kita bisa langsung sekali buang, masuk ke dalam sampah. Dari desain kan dia sensor aja, yang lainnya gimana? Sensornya di mana rencana ditaruh di situ? Pergerakan kaki. Jadi dia Sejajar dengan kaki. Jadi kan kami akan mengungkap berapa sensornya ini berapa dari atas sampai ke atas itu dengan umumnya kalau akan dia akan diisi ke mana, terus kami akan mengirimkan kabel ke atas ini dari dalam. Kabel gimana?
Dari Gimana untuk menggerakkan dari sensor ke sini gimana? kami akan melakukannya di dalam kayak gitu. Karena kan di dalam sini kami akan melakukannya dengan memasukkan plastik sampah kayak gitu. Jadi plastik sampahnya kalau misalnya dari tong sampah petugas sampah, dia harus ngantor dari tong sampahnya aja. Enggak, yang menggerakkan ini gimana nantinya? Dari sensornya maka nanti kami masuk ke sini ada ritme kontrol atau servo. Jadi enggak, maksud saya begini, pada saat kalian ini, pada saat LFP ini, kalian harus menjelaskan juga sistem yang akan bekerja dari sini, gimana menggerakkan dia ininya tuh. Kalian ini kan pakai ini ya, tapi secara mekanis, secara elektronik gimana? Mekanis elektronik, komponen mekaniknya itu perlu dijelaskan juga, ya kan? Kemudian satu lagi dari sini, bagaimana dengan kalau orang lalu lalang? Enggak terdeteksi Pak, cuma terdeteksi kalau misalnya jatuhnya di ujung kayak sistem dibuka pintu ruang operasi Pak. Buka pintu ruang operasi kan cuma untuk membaca. Yang gitu juga sama kami. Bagaimana kita bisa membuat syarat itu conditional? Sensor Logiknya gimana? itu pembatasan jarak sensor. Jarak sensor tetap kalau saya dekat, saya tiba-tiba jalan, saya buka. Ya kan? Kalau cuma jarak, tahu nggak? Ya, kira-kira di sini lah sensor kamu. Kita bilang lah 20 cm. Kamu bilang 20 cm itu 20 cm di sini. Siap, saya lewat sini. Padahal saya nggak ada rencana untuk buka. Tapi kayak nanti kami akan menggunakan kayak sensornya itu kayak misalkan kalau misalnya kita buang sampah kan bisa banyak orang kayak pasti kita bakal diam kayak gitu. Jadi kan akan akan memasukkan filter kayak misalnya pergerakannya itu diam gitu. Logiknya gimana? Diam. Logiknya gimana kalau diam? Misalnya bedakan antara kayak gini, saya jalan dengan saya diam. Jadi kok misalnya pergerakannya itu kayak diam, dia akan menerima sensor. Iya, gimana? Kalau misalnya jalan tanpa dia kalau misalnya kan dia akan di situ aja beberapa menit itu, kalau dia kan dia akan Beberapa saat. beberapa saat. Kalau dia jalan kan sebentar aja langsung Iya. lewat. Akhirnya apa? Ada waktu di situ kan? Nah, jadi pada saat nanti kalian ngeset logiknya, pada saat kalian coding akan keluar dia, bukan hanya jalan, tapi tetap ada di situ bilang berhenti misalnya 2 detik atau 3 detik. Kalau cuma jalan kan cuma 1 detik. Ya, kemudian juga mekaniknya apa aja itu juga harus dijelaskan. Gimana sistem mekaniknya, bukan hanya ini aja. Oke, depan gitu. Jadi semua yang memang desain itu kita harus pikirkan cara-caranya kayak saya bilang tadi, bisnis prosesnya gimana, ya, sehingga kita mau buat satu ini kan namanya kan produk. Kita anggap yang kalian buat ini produknya memang produk tong sampah lah kita bilang, ya kan? Nanti di tong sampahnya kalau kalian taruh sensor gimana cara menggerakkan. Kemudian di mana di sini kan sensor aja nih. Sistem mekanisnya di mana? Di dalam nanti dari sini kami hubungkan dari dalam sini masuk ke depan sensor ke sini. Tapi nanti dihubungkan kayak gitu. Karena kan dia nggak bakal bersendiri langsung. Jadi kami bakal di dalam sini luar ini bakal sampai gitu. Jadi kalau misalnya sampai itu nggak bakal langsung masuk untuk sensor yang dalam ini. Ya.